Haleluya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, di mana begitu besar kasih setiamu yang Kau limpahkan atas kami, yang Kau berikan atas kami Tuhan Yesus. Bukti nyatanya kami ada sebagaimana kami ada saat malam hari ini, khususnya kami yang ikut ibadah saat ini Tuhan. Engkau sudah menolong kami Tuhan Yesus. Panjang hari lamanya, pagi, siang, sore, hingga pada saat ini. Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan sorga. Bukti bahwa kami bersyukur atas kasih-Mu. Bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah, kami siap memuji nama-Mu di atas kerajaan sorga. Saudara-saudari kami yang masih belum ikut bergabung di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang dalam keadaan malas,
Engkau ketuk pintu hati mereka. Engkau gerakkan hati mereka Tuhan. Engkau lembutkan hati mereka. Supaya mereka boleh mempunyai kerinduan yang dalam. Untuk mau bersekutu di hadapan walaupun secara online Tuhan. Dan mereka yang sedang berhalangan dalam hal apapun Tuhan, kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka, memberkati, menyertai, bahkan melindungi setiap kehidupan mereka. Kami siap bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap memuliakan nama-Mu di atas kerajaan sorga. Berkati kami, urapi kami sambut kebenaran-Mu Tuhan Yesus lewat pujian kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Ini kita mau bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan satu lagu pujian dari Kidung Jemaat, Yesus Memanggil. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya, selama saya pelayan di sini, setiap ibadah pastinya lah ya, kami selalu mengambil satu lagu dari Kidung Jemaat. Dan puji Tuhan, ada banyak lagu-lagu yang memang saya suka ya. Dan itu juga benar-benar memberkati saya. Jadi, saya kayak rindu sekali kalau seandainya saya pelayanan, saya ingin juga saudara-saudari terberkati. Sekali lagi ya, saya mau mengulang lagu ini. Nggak apa-apa ya. Yang lagi galau-galau, yang lagi sedih-sedih, marilah bersukacita untuk Tuhan. Ini nggak sering-sering loh, bahkan nggak lama pun. Marilah goyangkan badan sedikit saja. Masa di TikTok kamu goyang sana-sini, tetapi ini untuk Tuhan kamu nggak mau gerakan badanmu. Ya oke, memang kalau kita lagi sendiri gini kan, banyak orang bilang, wah dia kenapa ya? Dia agak gimana gitu ya? Jangan pedulikan, ini untuk Tuhan. Masa di TikTok kamu pamerkan bodimu, kamu pamerkan gerakanmu, tetapi untuk Tuhan enggak, kamu salah betul. Jadi malam ini mari goyangkan badanmu sedikit saja. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, Yesus Memanggil.
Satu lagi ya, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita sudah memilih Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu suka-sukanya Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang tidak suka dengan lagu ini, tetapi menurut saya ini tergantung kita ya, memaknai sebuah lagu. Oke, fine, kamu nggak suka. Tapi jangan biarkan rasa tidak sukamu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau memang nggak suka, ya nggak apa-apa kan, nggak usah nyanyi. Tapi kalau mau memuji Tuhan, walau seperti apa lagunya, yang penting hatimu untuk Tuhan, maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ada sukacita? Yang ada suara, ada sukacita? Amin. 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 Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jadi hidup kita bukan suka-suka kita lagi ya. Hidup kita adalah suka-sukanya Tuhan. Jadi kalau kamu berpikir kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, tanya Tuhan, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Oke? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita sudah bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Saat ini juga kita memberikan waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita lewat hamba-Nya.
Jadi kita mau meminta Tuhan menyelidiki hati kita. Selidiki ya. Selidikilah setiap hati kami yang Ya, Shalom, saya nggak dengar apa. Shalom. Sorry, terputus ya. Iya Pak, silakan untuk pimpin doa. Ya, sorry ya, terputus ya suara saya. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau baik bagi setiap kami. Kami kembali berkumpul, kami kembali bertemu Tuhan lewat Zoom ini, itu karena kasih setiamu bagi setiap kami. Tuhan, Engkau baik malam hari ini, kami serahkan ibadah kami Tuhan, terlebih juga kepada firman-Mu yang kami dengar ataupun menjadi pelaku Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap jiwa tubuh roh kami Tuhan, dan menjadi jembatan bagi setiap jalan hidup kami di bumi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus.
Kami mendengarnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom ya. Ya, shalom. 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 Ya, Salam, salam. mungkin apa ini sudah masuk ke firman atau soalnya saya udah nggak kurang dengar tadi pas penyampaian apa Ibu Waru ya. Ya, Sudah ini udah masuk masuk ke firman, firman ya atau Sudah, Pak, gimana sudah. Pak? Sudah masuk firman. Sudah masuk firman, Pak. Sudah ya. Ya. Baik, baik ya. Baik, mari kita ya, baik. Jadi saya minta di ada apa bagian yang bisa mentayangkan ya di PPT yang kemarin yang saya kirim dan lewat hambanya atau pakai tua bisa ditayangkan dulu PPT. Terima kasih pakai tua ya. Salam semua teman-teman yang terkasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan saya percaya kita bukan sekedar hanya bertemu saja dan bukan hanya lewat karena Zoom ini atau duduk di depan laptop ataupun duduk di depan HP sambil nyanyi sambil goyang-goyang seperti apa yang disaksikan oleh Ibu baru tadi bahwa mungkin di TokTok bisa kita memberikan gentaran secara jiwa tubuh kita itu hanya sekedar untuk ibaratnya pekerjaan dunia, tetapi kenapa kita untuk menyembah Tuhan pun agak lemas dan loyo bahkan terlalu gerakannya artinya bahwa di mana kita bekerja saya rasa mungkin kita kerja ke setiap perusahaan ataupun kepada sebuah pemimpin pekerjaan ataupun yang punya kerjaan. Mungkin kalau kita loyo-loyo ataupun kaku dan banyak hal yang kita sampaikan, interaksi yang tidak sesuai di depannya, apakah yang punya kerja tersebut menyenangkan apa enggak? Tentu tidak menyenangkan, saudara. Kenapa? Dia adalah pemilik kerja dan dia adalah pengusahanya. Kita adalah seorang karyawan. Dan apa yang terjadi, saudara, upah yang kita perlukan ataupun upah yang kita kejar pada detik itu, pada saat itu, saya rasa tidak akan kita terima, saudara. Kenapa? Dia tidak mau suka kalau istilahnya kita bekerja dengan hanya sekedar main-main saja ataupun dengan berat hati ataupun secara kayak terpaksa. Saya rasa dia nggak mau. Dan begitu juga kepada Tuhan ketika kita sedang ingin mau menikmati bagaimanakah kita menikmati berkat itu. Ada Tuhan di akhir-akhir ini, mulai dari tahun 2022 dan sampai 2023 ini, semenjak saya mengenali di tahun 2022, ada banyak anak Tuhan yang ya udah kita tinggal doa aja kok, dan kita tinggal muji Tuhan dan kita datang ke gereja. Dan itu bukannya itu saja, sebenarnya itu nggak salah, ya tidak salah karena adalah prioritas bagi orang percaya untuk menyembah Tuhan adalah salah satu untuk memuji Tuhan, bernyanyi, bahkan berdoa dan baca firman. Nah, dan salah satu yang tidak di situ ya, yang tidak cloud ataupun tidak full cara bagaimana kita untuk meraih berkat itu, yaitu adalah salah satu yaitu bagaimana kita mengambil hati Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita kerja sama orang, ya. Kalau kita memberikan kesungguhan, saya percaya iman kekokohan itu akan lahir dan akan kuat. Dan sebuah integritas dalam kepribadian kita, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Kenapa? Tidak perlu lagi kita mempromosi bahwa, oh saya Tuhan, saya punya iman yang kokoh. Saya punya iman yang punya atau integritas. Saya orangnya jujur. Ataukah saya adalah orang yang komitmen. Tidak begitu saja, tapi artinya bahwa bagaimanakah kita memberikan sepenuhnya untuk Tuhan, ya, karena kita
butuh berkat, ya, bukan hanya berkat uang sebenarnya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sering ingin membutuhkan berkat, tapi mencari berkat itu lewat apa? Ya, bukan hanya ibarat mangga kita ambil kalau ada dulu waktu di kampung itu sedikit saya memberikan saksian, kita ambil kayu ataupun bambu, kita congkel udah jatuh, kita tinggal ambil. Berkat itu bukan seperti itu. Tetapi berkat itu bagaimana kita memuaskan hati Tuhan. Seperti apa yang kita berikan tadi, begitu kita bekerja sama orang, kita akan memberikan yang terbaik. Artinya kita memberikan untuk memuaskan hati orang itu tersebut. Atau memberikan hati direktur itu, wah kok senang banget. Jadi mungkin saja kita tidak akan gaji kita turun, bahkan naik. Begitu juga berkat sama Tuhan. Berkat dari jasmani, berkat secara keuangan, berkat jodoh, dan berkat segalanya itu kita memberikan yang benar-benar Tuhan itu puas. Jadi di situ kita mengambil satu sisi, artinya kita komitmen. Kita benar-benar, saya aku mengikuti Engkau Tuhan. Saya tidak mau kiri dan kanan. Dan di sinilah kita bahas buat malam hari ini. Apa yang dikatakan di sini? Mungkin ada di sini yang sudah tertulis Miracle of Changers. Artinya mungkin saudara sudah tahu. Saya minta saudara yang bisa menerjemahkan Miracle of Changer. Apakah pakai tua? Apakah Ibu Nidar Warubu tadi atau siapa yang bisa menjawab? Persilakan, saya akan mendengarkan jawaban Miracle of Changers. Itu apa artinya? Saya tanyakan dulu. Gimana, Pak? Itu dijawab Miracle of Changer yang ada di layar pertama untuk dijawab. Artinya Miracle of Changer yang ada di layar yang di atas foto saya itu. Maaf ya Pak, tadi saya nggak kedengaran. Boleh diulang gimana? Yang saya minta untuk bagi yang bisa menerjemahkan ataupun yang bisa memberikan pendapat tentang Miracle of Changers. Ini tujuannya apa dan maksudnya apa dan terlebih artinya saya minta untuk menerjemahkan. Bagaimana? Oh, saya kurang tahu, Pak. Ellen lebih tahu kayaknya. Itu bukan bagian saya maksudnya. Ya boleh, ya nggak apa-apa. Pokoknya di sini apa di sini ada yang dijawab Pak Jaluku Jaya. Bahkan di sini menyatakan Miracle of Changer bicara tentang mujizat untuk remaja. Kita ini bukan hanya sekedar pemuda, tapi kita juga remaja. Karena di batas usia remaja adalah dari level yang 19 sampai 20 tahun. Judul skripsi saya pertama saya ambil S1 itu tentang remaja. Jadi saya cek tentang usia remaja itu seperti apa sih, sampai di mana gitu kan. Batas 15 apakah di atas 20 tahun. Jadi ternyata remaja itu lebih muda daripada pemuda. Kalau pemuda di atas di 20-25 ke atas. Jadi kita ini ada yang muda dan ada yang juga agak ke atas usia dari remaja. Saya percaya bahwa mujizat untuk kita hari ini atau berkat yang akan kita terima artinya bahwa bukan hanya sekedar membacanya aja. Jadi adalah satu hal yang mengimani bagaimanakah saya adalah seorang remaja dan saya adalah salah seorang pemuda. Nah, baik, mungkin kita tahu bahwa apa yang saya jelaskan tadi bahwa di tema kita kokoh dan integritas. Tujuannya kekokohan ini apa, Pak? Mungkin ada banyak kemarin yang bertanya juga, pernah saya pakai di gereja ini, saya menyampaikan tema ini. Ini kokohnya apa sih? Apakah semen? Kita ini bukan semen. Karena ada di label semen itu 3 roda, kokoh. Ya, kokoh. Jadi jangan-jangan temanya dikasih label semen ini, Pak. Ya kan? Nah, jadi ada juga integritasnya. Ya, di mana ini gitu kan? Nah, mungkin nanti saya jelaskan ini adalah berbicara tentang
iman, ya, berbicara tentang iman dan ketekunan, ya, iman dan ketekunan kita seperti anak Tuhan. Bagaimanakah kita itu nggak terombang-ambing dan nggak tersesat? Kenapa ada banyak zaman sekarang ini artinya banyak anak muda itu bukan lagi seperti di usia saya ataupun di angkatan lahir saya, ya. Tidak seperti itu lagi. Kenapa? Karena masalah zaman, ya, masalah zaman, ya, sehingga pola pikir, pola set, dan bisa juga imannya runtuh di tengah-tengah itu, ya, bisa berubah, tidak ada lagi kekokohan, dan begitu juga ketekunannya, ya, integritasnya berubah. Kenapa? Ini masalah zaman. Bukan dalam arti zaman ini tidak, dalam arti ada baiknya, ada sisi baiknya. Tapi bagaimana kita mempraktekkan dalam pribadi kita, bagaimana kita melaksanakannya secara kepribadian kita. Nah, walaupun di luar sana orang kadang merasa bahwa kita, wah, kok gini-gini terus orangnya. Mungkin mereka tidak tahu dan mereka belum paham, mereka belum kenal. Jadi kita pribadi bagaimana gitu kan? Antara hubungan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita melakukan kekokohan itu bukan hanya sekedar manusia, dan kepada Tuhan, yang terlebih adalah kepada Tuhan. Nah, mari kita masuk ke next, ke firman-nya langsung. Saya minta untuk bagian ininya, untuk next. Ya, bisa kita buka Alkitab kita dan juga ada di layar ini bahwa saya baca dan saudara bisa mendengarkannya, terdapat di Perjanjian Lama, ini ada di Daniel 3, ya. Kita sampai ke 14 dulu dan nanti akan berikutnya 17 sampai ke 18. Saya bacakan, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Meshach dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ini salah satu faktor pertama bahwa anak muda pasti akan mengalami hal demikian, seperti Sadrak dan Abednego atau Meshach dan Abednego. Pemuda ini adalah pemuda yang berbicara tentang kekomitmenan, ya, adalah mereka punya kekokohan iman, ya, artinya badai sekalipun, ditekan sekalipun dan dihancurkan sekalipun, tetap mereka tidak pernah berubah, tidak pernah goyah, dan mereka udah di situ, mati sekalipun di situ, hidup sekalipun di situ, kaya sekalipun di situ, miskin juga tetap di situ, tidak akan bisa berubah. Tapi bahkan seorang raja, yaitu Raja Nebukadnezar, dia berkata kepada ketiga anak muda ini, berbicara kepada mereka bahwa kamu tidak lagi gitu kan, karena dia tahu kelemahan yang tiga orang ini, bahwa salah seorang raja pasti dia punya otoritas, ya, dia punya otoritas bahwa, wah, masa sih anak muda ini pasti goyah kok, percayalah, satu hari aja nggak ada uang pasti dia ngeluh, ya kan? 1 tahun aja, atau jangan 1 tahun, 1 bulan nggak kerja pasti ngeluh. Jadi dia tahu, dia punya otoritas bahwa ini anak muda pasti ngeluh kok, ya kan? Dia tahu bahwa ujung-ujungnya jatuhnya ke sini, larinya ke sini pasti. Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak. Lanjut, lanjut next. Nah, dan berikutnya dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ya, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, di sini ada kalimat. Ini kalimat terakhir. Ini jawaban mereka yang 3 orang ini. Mereka memberikan kalimat yang istilahnya sih gini. Mungkin kita kalau diajak debat, kita diajak pertanyaan banyak. Mungkin kesimpulan kita apa? Udah masuk ke titiknya aja dah, nggak usah muter-muter. Dan mereka langsung ke poinnya, mereka berkata tetapi. Ini ada kata tetapi di sini, tetapi seandainya tidak. Ini salah satu problem yang sangat kita pelajari dalam setiap kehidupan anak muda. Kenapa kok orang ini kok bisa berani ngomong seperti itu? Apakah mereka nggak habis pikir? Apakah mereka itu tidak mikir dulu lah? Ya, artinya kalau zaman sekarang bisa mengatakan anak muda, wah jangan dulu bro, ya, atau guys, ya kan, santai dulu bro, harus pikir dulu lah, jangan secepat menjawab hal tersebut, karena ini seorang raja loh, lawan bicara mereka ini raja, ya,
bukan lagi orang embel-embelan atau orang biasa-biasa aja. Ini orang-orang yang punya karisma ataupun dia punya otoritas secara kepribadian. Dia adalah seorang raja. Masa sih kok bisa tegas banget ngomongnya, langsung jawab, tapi seandainya tidak. Ini adalah salah satu komitmen mereka. Nah lanjut, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa aku tegas nggak? Tegas. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Mereka secara kepribadian kita, mungkin di zaman era sekarang, kita bisa berpikir, kalau nggak kita, gimana sih ya? Kok berani banget orang dijawab seperti begini? Apakah mereka udah punya, ya kan? Itu secara materialistik atau keadaan. Apakah mereka punya? Gitu. Apakah kita punya? Kok kita bisa merawan perkataan ini? Apakah kita udah ada ini, udah punya duit, udah punya rumah, punya mobil segala macam. Kita udah punya jodoh, udah punya istri, udah punya keluarga banyak, udah banyak yang mendukung kita. Kok berani banget sih gitu? Mungkin secara kepribadian saya dan saudara pasti akan mengalami demikian. Kita nggak berani langsung. Tapi kok orang ini kok, apakah mereka ini gila-gilaan atau apa sih yang 3 orang ini? Apakah mereka ini main coplos ngomong aja atau apakah ini ada yang ngajuin mereka ngomong atau ada yang gimana, ada dukungan mereka? Nggak ada sama sekali. Di detik itu aja mereka langsung jawab. Tetapi seandainya tidak. Nih, ini salah satu pertanyaan yang kadang-kadang jangan menuju orang lain tapi kita tuju diri kita sendiri. Bagaimana dengan saya? Ini salah satu probleman kita anak muda. Saya juga anak muda. Mungkin pernah saya juga dulu waktu pakai itu undang saya. Artinya bagaimana kita ini gimana nih? Nanti kalau ada sebuah pertanyaan seperti Sadrak, Mesah dan Abednego, bagaimana dengan ini? Tapi mereka kok berani banget langsung ngambil. Kenapa? Satu hal yang mereka ambil di situ, kekokohan mereka dan ketekunan mereka sama Tuhan, mereka percaya. Miskin, kaya, nggak makan sekalipun, udah biarin aja. Nggak perlu kok. Ya udah, bukan mereka nggak tahu keadaan mereka udah pas-pasan kok. Tapi udah langsung mereka bilang, tetapi seandainya tidak, tetap juga masuk ke pendirian mereka. Next. Nah, di sini raja tadi Nebukadnezar marah nggak? Marah. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah. Dia itu berubah. Ada keringatan dia tuh udah pokoknya emosinya udah membara banget, udah menyala terhadap Sadrak dan Abednego. Ini seorang raja loh, bukan main-main nih. Ini bukan kalau di desa bukan kepala desa lagi nih, ini raja, ya. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari seperti biasanya. Jadi dia nyiksa lagi nih, orang tersebut dia menyiksa lagi nih ya, sampai dia nyuruh, kan dia tinggal memerintahkan aja. Dia seorang raja dong, bukan ya mungkin ada lagi atasannya atau di bawah raja, nggak ada. Dia adalah seorang raja, dia adalah pemegang otoritas dan dia bisa aja menyuruh-nyuruh, oh panasin, bagaimanapun dia ya apa aja, pokoknya suruhannya mereka akan lakukan. Nah di sini dikatakan bahwa lalu dia perintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat. Ini 7 kali itu mungkin udah nggak bisa lagi, mungkin kira-kira 10 meter dari api itu kita udah kena lah gitu panasnya ya kan. Nah jadi mereka apa yang terjadi? Kita lihat nanti kelas selanjutnya, next. Di sini dan dia mengatakan kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya, artinya diperintahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesah dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ini penyiksaan udah istilahnya udah nggak pokoknya udah nggak manusiawi lah, secara manusia ya, nggak manusiawi lagi. Ini nggak ada lagi hukum yang udah dia udah ngambil dia adalah seorang raja kan, lalu diikatnya ketiga orang ini dengan jubah, celana, pokoknya semua apa yang mereka bawa pada saat diambil raja ini
dan mereka langsung dicemplung. Ini dicemplung nih, nggak bisa dalam arti, oh udah sisain dulu topinya, mana tahu nanti nggak kebakar ya. Saya ambil lagi itu topi mahal banget, enggak. Jadi semuanya dikasih semua tuh, dilempar semua. Nah, next. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadra, Mesa, dan Abednego jatuh ke dalam perapian, yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ini bukan lagi bebas, bro, atau saudara yang terkasih. Ini udah benar-benar sudah diikat, ya. Kayak kalau kita, kalau di kampung itu, kalau ikan yang sudah diikat lah kita lempar di api, ya dia nggak bisa bergerak lagi. Ya udah habislah gitu kan. Next. Dan apa yang terjadi, saudara? Di sini di ayat yang berikutnya dikatakan kemudian terkejutlah raja itu. Ini udah dilempar nih. Ini panasnya bukan lagi suhunya enggak cuma berapa, udah 7 kali lipat ini. Bangun dengan segera dan berkata ia kepada para menterinya. Ini ada menterinya lagi nih. Nah, bukankah ketika orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu, jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Nah, next. Dikatakan, dia tanya, yang kita lempar tadi yang 3 orang itu. Ya, katakan di ayat yang 25, katanya, ya, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas, ya, di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat, Salam, Pak. Salam, Pak. Jaringannya. ya, Ya, Pak, silakan Pak lanjut. Ya, halo Pak. Jaringannya nggak bagus. Ya, halo Pak. terputus soalnya signal saya, maaf, terputus ya, maaf ya. Iya Pak. Oke, Pak. Silakan lanjut Pak. Iya, shalom. Iya. Shalom, ya. Salam, Shalom, salam Pak, Pak. shalom. Salam. Ya. Nah, mari saya kembali bacakan di ayat 25 tadi. Nah, katanya tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Ya, mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya anak dewa. Ya. Ya, shalom.
Ya, sorry ya, terputus masalah signal ini. Jaringannya kurang bagus Pak Ketua. Iya, sabar dulu ya biar dia coba lagi. Bisa segera banidar sabar menolong. Sabar teman-teman ya. Sebentar lagi, dia lagi coba. Oke Pak Ketua. Sabar ya. Masuk lagi. Halo Pak. Boleh ditayangkan lagi Pak Ketua ya. Maaf ya, tadi terputus signal saya sangat ini. Ya, kita Ya, Pak, harus tidak sabar ini. Iya Pak, Ya, ya. kami selalu Boleh sabar dulu. ditayangkan PPT. Iya Pak. Ya. Dan di sini dikatakan di ayat yang ke-25 tadi bahwa katanya ya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Nah, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, ini pertanyaan raja tadi bahwa tadi dilemparnya 3 orang. Tapi kok bisa bertambah 1?
Ini dari mana yang satu ini? Berarti mati di sini nih. Kok bisa ada satu ini? Ini dari mana yang satu ini? Ya kan? Ini pertanyaan Raja. Ini dari mana? Kok bisa tambah satu orang lagi sampai menjadi 4 orang? Nah, di sini artinya bahwa bagaimana apa yang mereka sehingga bukan dengan gampang aja ketika dilempar itu, Tuhan tidak campur tangan. Tuhan tidak ikut dalam keadaan seperti itu. Artinya bahwa bukan dalam arti kita dilemparkan ke api, tidak. Tapi sebuah api itu adalah api yang kadang-kadang membuat kita putus asa. Terkadang api itu yang kadang kita membuat terluka sesuatu hal. Mungkin api itu adalah api yang kadang dalam hidup kita itu ada pokoknya kehancuran, banyak yang belum pernah, masih belum move on, masih ada api itu yang tersimpan, masih belum terselesaikan. Nah, dan di tengah-tengah api kehidupan itu, di situ ada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Udah kamu jalan sendiri aja, terlemparlah kau di situ. Tidak, ya Tuhan tetap ada. Kenapa? Adalah salah satu yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana hubungan kita adalah relasi yang paling utuh kepada Tuhan, dan bagaimana poin-poin yang kita berikan untuk Tuhan. Ya kadang kita orang percaya, tapi orang percayanya ya udah ya namanya Kristen aja udah. Tapi dalam arti bahwa kita menjadi seorang orang percaya, kita artinya memperlihatkan, bukan dalam arti kita harus pamer banget saya orang percaya kok, orang Kristen kok, atau orang enggak harus, tapi minimal kita itu orang, setidaknya mereka tahu, mengenal kita. Setidaknya di antara 10 orang, oh kamu orang ini ya, mereka tahu kita. Kenapa? Di situ ada sesuatu hal, tanda-tanda kepada orang tersebut. Oh kok kayaknya orang ini udah berbeda banget nih. Kenapa kita itu tadi kepada Tuhan itu relasi kita ya bukan relasi seperti orang kita berkenalan sama orang ya mungkin ya berkenalan sekali ya 10 tahun baru ketemu. Ya nggak gitu juga. Ya kan? Jadi bagaimana kita membangun hubungan kita terhadap Tuhan? Kenapa? Ini sesuatu hal yang dalam hidup kita ini bukan hanya mereka yang mengalami, tetapi kita saat ini mungkin banyak kita alami dalam kehidupan, dalam pekerjaan, mungkin dalam kesehatan, mungkin dalam keluarga, mungkin banyak hal ya, namanya kan manusia masih ada di bumi ini, dia masih makan nasi dan makan ikan, makan sayur, ya, punya darah dan daging. Tapi bagaimana kita melepaskan sesuatu yang terikat, ya kan? Keterikatan ini tadi diikat loh. Ini bukan dilempangkan aja, dilempar. Jadi ini diikat. Artinya sesuatu yang diikat dalam kehidupan kita, artinya bahwa kita saya udah diikat kok. Ya udah, saya pasrah aja, tidak. Ya kan? Tidak. Tuhan tidak membiarkan kita hal demikian. Maka dari hal itu kita benar-benar kokoh. Ada kekokohan secara pribadi kita, bagaimana kita bertekun dalam hubungan kita terhadap Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kalau kita bekerja kepada orang, mungkin kita berhubungan sama orang, bagaimana kita membangun hubungan itu. Begitu juga kepada Tuhan. Ada banyak yang saya katakan, saya mengulang kembali sebelum saya mengakhiri ini firman, bahwa ada banyak anak Tuhan. Ya kita nggak lari dari konteksnya. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Abednego dan Sadrak, Mesak dan Abednego ini, yang ketiga ini, pemuda ini. Mungkin di anak zaman sekarang nggak bakalan berani, bro. Serius. Dia mikir 10 kali kalau dia ngomong kayak gitu. Dia mikir 10 kali. Nanti besok saya mau makan apa sih? Ini raja loh. Gak gampang dibantah perintahnya. Tapi ini salah satu keyakinan yang yang benar-benar dia itu punya kekokohan kepribadian mereka. Tidak ada yang nyuruh kamu ngomong seperti ini. Tidak ada orang yang mendukung mereka, kamu jawab seperti ini sama raja. Tidak. Iman mereka sendiri. Keberanian pribadi mereka sendiri. Ini salah satu yang kita periksa bagaimana dengan ini.
Bagaimana dengan firman ini? Enggak seutuhnya kita ambil semua seperti Abednego yang ketiga pemuda ini semuanya kita harus seperti itu. Tidak juga. Tapi minimal bagaimanakah mereka melaksanakan hal demikian? Di sini di ayat firman ini semua ada. Perkelakuan raja terhadap mereka ini sudah ada kok. Buktinya ini sampai raja ini berkata, kamu tidak lagi nyembah patung saya, kamu udah habis pikir ini. Benar-benar kamu komitmen ini. Apakah besok kamu orang berkeadaan kamu, atau kamu punya gitu. Kamu punya stok apa kayak gitu. Kalau misalnya sesuatu hal kamu punya stok makanan atau apa kayak, nggak ada. Udah nurut aja kok, mendingan nurut aja, kamu lebih jelas, lebih hidupmu tentram. Tapi mereka tidak. Mereka tidak kok. Mungkin kalau bahasa niasnya sih, kalau saya mungkin walaupun agak terlalu berkurang, dikatakan faoriri itu pun tetap mereka bertahan. Karena yang menantang kehidupan manusia atau yang menantang kehidupan anak remaja adalah yang pertama adalah kebutuhan. Dan yang kedua adalah bagaimanakah hidupnya itu yang lain. Otomatis itu adalah ciri khas anak muda, ciri khas adalah anak remaja. Dia kalau boleh temannya punya motor, dia punya mobil, ya kan? Temannya jalan kaki, dia sudah punya motor. Tapi seakan-akan bukan dalam arti itu tidak baik. Ada baiknya waktu bersaing sehat. Tapi salah satu dia seakan-akan terkadang dia hanya gara-gara itu imannya itu berubah loh, bisa dalam arti berbeda dengan apa yang saat ini dia tekunin, apa yang saya dia imani, apa yang selama dari kecil dari itu udah berbeda banget. Demi meraih ke perbedaannya, saya harus berbeda dengan yang lain. Sehingga dia bisa nurutin perintah Nebukadnezar. Karena kenapa? Yang saya katakan tadi bahwa karena dia ingin berbeda dengan yang lain. Jadi harus saya menuruti aja perintahnya Nebukadnezar. Kalau saya balik saya rasa nggak ada gitu kan. Nah, next. Ya. Di ayat 20 dikatakan lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesah dan Abednego, hamba-hamba Allah. Di sini dia berkata nih, hamba-hamba Allah. Tadinya dibilangin ini jangan-jangan ini orang-orang nggak benar nih. Ini orang-orang nggak benar nih. Harus benar-benar dicampakkan aja nih. Ini udah nggak beres nih. Ini pemuda-pemuda lah, aduh, nggak beres nih. Jangan-jangan ini mungkin ini udah diputusin pacar kek atau apa kek gitu kan. Mungkin ini lagi stres atau apa. Ini udah nggak benar-benar nih. Ini secara kemanusiaan. Ya namanya ya wajar-wajar aja lah. Pasti dia ngomong kayak gitu. Dan apa yang terjadi? Dia mengakui hamba-hamba Allah yang maha tinggi keluarlah dan datanglah kemari. Tadi habis dicampakkan di api, ditarik lagi. Ini apaan sih maksudnya gitu? Habis disayang lagi. Kenapa dia menyesal? Dia merasa bahwa kok ternyata ini yang terjadi dalam kehidupan setiap mereka gitu kan. Lalu keluarlah Sadrak, Mesah dan Abednego dari api itu, dan di ayat 27 dan para wakil raja dan para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mampan oleh api. Ini salah satu yang kalimat terakhir ini, tidak mampan oleh api. Artinya kita kadang pokoknya udah diremukin, udah semuanya udah habis-habisan lah. Tapi kok nggak bisa-bisa ya? Ini nggak membekas gitu. Kok kayaknya orang ini kok nggak kena-kena gitu. Ini orang apa ini? Apa ini superstar atau orang apa ini? Ini kok kayaknya semuanya diremu, ditendang, dihajar apa yang habis-habisan. Kok gini-gini loh? Ini salah satu yang membuat kadang kita gimana ini pribadi nih, ya kan? Dan di sini dikatakan lagi
yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya dikatakan itu bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Karena otomatis tempat pembuangan tadi mereka di mana? Di mana? Di lautan api. Bahkan 7 kali lipat. Otomatis kita lempar di satu api yang kecil-kecil aja. Kalau dulu di kampung saya itu ya sampah-sampah daunan lah ya. Habis nyapu di samping rumah kita bakar itu daun-daunan. Nah, mungkin kita lempar satu plastik, satu kertas atau kresek lah kita lempar di situ di api itu. Masih ada nggak? Nggak ada, jadi abu. Serius, jadi abu, tidak akan lagi jadi seutuh seperti kresek tadi yang kita lempar. Jadi abu kok. Tapi kok ini orang 7 kali lipat kok nggak mati, nggak bakalan. Bau api pun nggak ada. Maka di satu pengakuan Nebukadnezar kepada setiap mereka bahwa mereka ini adalah hamba Allah. Bagaimana kita melahirkan bagaimana kita melahirkan kepada setiap jiwa-jiwa, bahkan kita ini, oh ini saya, bukan lagi kita pamer banget, enggak, tapi ini satu pengakuan raja. Dia berkata, kok ini hamba-hamba Allah, ternyata tadi ini bukan lagi orang-orang yang embel-embelan lah, orang-orang yang inilah, ini kayaknya kok baru nih saya lihat ini, saya baru tahu orang ini. Dia sadar nggak? Sadar. Tapi mereka tetap komitmen, tidak berubah. Apa yang mereka tekunin, apa yang mereka serahkan hidup, jiwa raga mereka, ya udah serahkan aja udah. Mereka nggak merasa bahwa nanti kalau dilempar api udah, mendingan ya udahlah kita ini aja lah, ngikutin aja daripada kita kebakaran. Tidak. Jadi mereka mengambil satu keputusan, kekokohan iman mereka. Mereka punya integritas, mereka punya kejujuran kepada Tuhannya. Mereka punya Allah. Bila Allah sanggup melepaskan saya, tetap juga itu adalah Allah saya. Bila Tuhan mengangkat saya, tetap Dia adalah Tuhan saya. Bila Tuhan memberkati saya, tetap itu adalah Tuhan saya. Bila Tuhan tidak, ya udah tetap juga Tuhan saya. Gitu, ketika mereka menerima tantangan, mereka menerima sebuah pengujian pada detik itu, bukan mungkin kita tidak akan mengalami hal seperti yang mereka alami, tapi adalah sesuatu pengujian, tantangan. Terkadang kita banyak hal yang terkadang tanpa kesalahan, tanpa kita tidak pernah tahu, tidak pernah kita lakukan. Bukan seperti itu kita, orang di luar sana mereka mengatakan hal demikian. Tapi apa respon kita? Respon kita apa? Ya saya punya Tuhan kok. Ya udah kamu bilang itu miskin, susah, embel-embel segala macam ini. Pokoknya kata-kata yang tidak menyenangkan dalam secara pribadi kita, secara kemanusiaan kita. Ya udah kita punya Tuhan kok. Bahkan orang memaki kita kalau dia punya Tuhan kok hidupnya seperti itu terus. Kayaknya kok apa sih ini? Tapi mereka menjawab bagaimanapun tetap adalah Tuhanku. Dia mengangkat saya menjadi siapapun. Dia memberkati saya, puji Tuhan. Dia tidak memberkati saya sekalipun. Tetap Dia adalah Tuhan saya. Dia adalah Tuhan kami. Kami nggak mau. Nah, gimana ini? Karena kita masih belum mengalami hal demikian. Tapi terkadang kita hanya hal-hal biasa aja. Kita sudah lewat dari. Kadang-kadang kita sudah menyangkal Tuhan. Maaf aja kita kadang kayak Petrus kita menyangkal Tuhan. Bahkan Petrus ketika dia bareng kepada Tuhan, setiap hari paling dekat, bahkan dia paling menyayangi murid yang paling dia sayangi adalah Simon Petrus. Bahkan kakaknya ada kok, Andreas. Tapi kok bukan di Andreas yang disayang-sayang, kok dia terus. Tapi apa yang terjadi? Ketika terjadi sesuatu, dia nyangkal. Ditanya, itu kamu bareng sama dia enggak? Enggak tahu saya. Dia nggak berani gitu kan. Karena ujung-ujungnya dia tahu. Ini resikonya nanti berakibat dengan saya. Nanti ujung-ujungnya saya kena imbasnya. Nah kadang-kadang anak Tuhan merasa bahwa, aduh, nggak perlu ngaku jadi orang Kristen dah. Pura-pura jadi orang lain aja gitu. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya kamu jadi kamu. Diri kamu ya jadi diri kamu.
nggak perlu artinya bersandiwara secara kepribadian. Udah saya seperti ini kok. Kalau kamu nggak setuju nerima saya, kamu menganggap saya itu, dia silakan, no problem. Kamu buat bikin saya jorok, saya bawa apapun itu, tidak berharga di matamu sekalipun. Saya orang nggak gini-gini, nggak pantas segala macam. Ya itu no problem, silakan. Itu haknya kamu, bukan hak saya. Karena saya nggak mengundang kamu untuk ngomong sama saya. Kalau kamu ngomong sama saya, udah silakan. Kamu menghargai, ya puji Tuhan. Saya bersyukur. Saya menghargai saya. Kamu nggak menghargai saya, ya udah nggak apa-apa. Kan saya nggak minta kamu harus menghargai saya. Saya nggak minta kamu harus artinya bahwa kamu harus begini-begini sama saya, tidak. Tapi saya juga nggak, kalau kamu bilang, aduh orangnya begini-begini, silakan. Itu urusanmu sama Tuhan. Ya kan, karena saya nggak seperti apa yang kamu katakan, seperti apa yang kamu saat ini tahu. Mungkin tadi kebetulan dia tadi sedang bengong gitu kan. Mungkin pernah kita lihat kayak orang sedang bengong. Jadi tiba-tiba dia bengong, dia mungkin apa yang dia pikir kejebak. Wah, ini kayaknya kayak orang gila nih. Tadi bengong sendiri dia ini. Mungkin dia lagi nyanyi haleluya. Mungkin karena haleluyanya keluar, bibirnya berucap-ucap. Jadi akhirnya kok ini kok dia ngomong sendiri nih, ini jangan gila nih. Ya, apa-apa. Ya saya. Kamu mengatakan demikian, itu pribadimu. Itu hakmu. Ya kan? Maka dari situ anak Tuhan adalah salah satu yang terkadang kita bagaimana kita merespon dengan baik. Intinya seperti itu. Bagaimana dengan Sadra Mesa, ya, Abednego merespon dengan baik dan mereka kokoh dalam satu keputusan. Mereka tidak akan berpikir banyak atau 10 hari memberikan waktu dulu. Saya pikir-pikir dulu Pak, ataupun Raja saya berikan aku kesempatan dulu berpikir. Tidak ada, detik itu aja langsung jawab. Tidak memberikan waktu lama, tidak ada. Atau merespon ke rumah, balik ke rumah dulu lah, mana tahu ada omnya gitu kan. Mana tahu ada omnya, dia bilang ya udah iyakan aja dah. Kalau Abednego setuju, Sadra kamu jangan, kamu anak bontot. Udah biarin itu Abednego aja, kamu jangan setujuin. Dan ini tiga-tiganya loh yang sangat sadis ini, mereka kok sepakat banget. Sepakat banget, mereka mengatakan kami tidak miskin, jadi miskin pun, udah susah sekalipun tidak masalah. Bisa aja. Balik, mungkin ke secara kepribadi kita balik dulu lah. Kita besok mana tahu kita kekurangan beras. Ya kan? Kita balik ke Raja. Nanti Raja terima kita, nggak lagi dong. Ya udah kita gimana kekurangan beras, mana tahu nanti kekurangan beras. Tanya dulu sama omnya lah, saya balik dulu ya Pak Raja. 2 hari yang lalu saya akan memberikan informasi. Tidak, detik itu mereka mengambil keputusan. Maka dari situ kita anak Tuhan, mulai daripada malam ini, kita mengambil satu komitmen keputusan. Apapun itu, karena yang melanda ataupun yang selalu menggoyahkan iman anak muda dan remaja, sesuatu hal yang di zaman kekinian ini adalah kebutuhan, keperluan. Keperluannya dia ingin punya ini, dia ingin punya ini. Jadi ini yang menantang remaja, sehingga udah berubah sampai ya udah Tuhan ampuni kok, kan Tuhan kita suka mengampuni. Jangan juga, jangan gampang aja ngomong Tuhan mengampuni. Jadi semau-maunya kita aja melakukan sesuatu, tidak. Harus kita bagaimanapun dia itu di samping kita gitu, jangan nggak usah, udah dia biasa aja kok. Orang nuduh apapun silakan, no problem. Tapi kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Inilah salah satu pengujian anak Tuhan. Dulu saya pernah disuruh pelayanan, ya, disuruh pelayanan, bahkan ada cewek, bisa aja udah tukar nomor WA dulu lah. Kita udah nomor WA di satu grup pelayanan, ya grup pelayanan aja, informasi lewat grup aja, nggak perlu kita WA secara pribadi aja, nggak perlu. Kenapa? Kita punya komitmen kita, khususnya kita pelayanan, ya udah pelayanan. Nah kalau memang dia adalah jodoh kita, ya mau kemana? Makanya dikatakan secara kata dunia mengatakan jodoh tidak kemana. Kalau memang dia jodoh kita yang Tuhan berikan, dia nggak kemana-mana kok.
Itu aja yang saya sampaikan, bahwa bagaimana merespon hati kita buat di hari-hari ini, apa yang tadi saya sampaikan di renungan firman Tuhan di Daniel 3:14 sampai 26, bahkan sampai ke 27, bahkan kata terakhir mereka, sekalipun tidak. Ini salah satu tantangan kepada kita. Buat kita malam hari ini, saya percaya bukan hanya sekedar untuk artinya mendengarkan, mungkin tanpa saya menjelaskan banyak, tanpa saya memberikan percontohan ilustrasi, ya mungkin kita bisa tahu sendiri, kita baca Alkitab, kok ini tantangan kehidupan yang 3 orang ini, apakah dengan hidup saya seperti apa? Ini kita jangan menuju orang lain dulu, kita tuju diri kita sendiri, ya. Maka kita itu adalah orang anak-anak muda yang dewasa rohani. Kalau bayi rohani, saya percaya ketika dilonggarkan, dia langsung nangis. Oke, silakan, fine. Tapi ketika dewasa rohani, mereka punya kekokohan iman dan mereka punya integritas secara pribadi, kejujuran, dan mereka tekad dan tekun. Tidak akan mereka tergeser dari sesuatu keputusan. Jadi maka dari situ kita anak muda, saya percaya walaupun kita semua di sini bukanlah orang anak-anak muda yang sembarangan. Saya tahu di youth ini, di satu organisasi ini yang dibawain oleh Pak Ketua, Pak Jega, saya rasa mungkin waktu saya dulu diundang 1 tahun yang lalu, di tahun 2022, saya rasa ini adalah satu kebanggaan saya pun, saya bangga kepada teman-teman, kepada saudara. Nah, Pak, kok masih nurut sama Pak Jega gitu? Kok bisa nurut sama Pak Jega? Kok lewat Zoom? Terkadang orang bosan. Terkadang orang capek. Kok bisa ibadah lewat sini? Di sini terus. Kadang-kadang anak muda zaman sekarang, karena sudah nggak ada lagi corona, ya butuhnya face to face. Butuhnya bertemu dengan mata. Atau bertemu dengan empat mata, kata Raja. Jadi artinya bahwa bagaimana kita bisa bertahan sampai di sini, kok bisa lagi ada youth ini ya, NYG ini, kok masih ada lagi ya, kok saya lihat kok masih ada lagi ternyata. Ini adalah salah satu yang membuat iman kekokohan anak muda di sini. Ini saya bangga. Kenapa? Ini jangan pernah berubah. Ya. Nanti hasilnya, buahnya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Percayalah. Ya. Tuhan pakai Pak Ketua di sini, Pak Moli Jega, artinya adalah sesuatu yang Tuhan percayakan untuk dia, untuk membina setiap kita anak-anak muda. Dan kita anak-anak muda kok bisa betah gitu. Ini lucunya di sini, kok bisa betah? Apakah digaji? Enggak. Dikasih honor juga enggak ada. Iya kan? Tapi kok bisa betah di sini ya? Setiap hari ibadah pakai lewat Zoom. Ini salah satu iman yang kokoh anak muda. Saya percaya mulai dari sekarang setiap firman yang saya sampaikan malam hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Jangan pernah hanya sekedar mayoritas ataupun hanya sekedar kita itu anak Tuhan, kita orang percaya. Jangan, tapi lakukan bagaimanakah kita bertahan dalam satu posisi. Karena yang menantang kehidupan anak muda maupun setiap kita adalah keadaan. Dari keadaan itulah yang membuat terkadang kita tergeser dari keputusan kita. Maka dari situlah kita percaya bahwa kenapa mereka bahwa bisa melakukan hal demikian. Kenapa kita tidak? Bahkan kita di hati ini, di jiwa ini, di roh ini, kita benar-benar full di situ. Ya, karena sesuatu hal, hati ini harus benar-benar dibereskan dulu. Kenapa? Karena hati yang membuat orang sakit loh. Saya pernah saya tambahkan sedikit di luar kesakit, saya sedikit menambahkan bahwa kita ke dokter, saya pernah ke rumah sakit. Dan dokter nggak pernah tanya apa-apa sama saya nggak ditanya kaya, saya nggak pernah ditanya miskin, saya nggak ditanya kerjaan, saya nggak ditanya punya pacar, saya nggak ditanya istri, nggak pernah ditanya. Tapi yang ditanya apa? Pak, jangan banyak berpikir, Pak. Hatinya ditenangkan biar cepat sembuh. Dan banyak minum air putih dan sedikit banyak istirahat. Nah, ini salah satu tantangan medis. Mengatakan jangan banyak berpikir dan jangan juga, bukan kita nggak mau berpikir dong, kalau berpikir kosong pikiran kita, tapi jangan melebihi dari batasnya. Dan juga hati kita itu harus, kalau boleh hati kita udah biarin aja. Bagaimana orang yang suasana hatinya terlalu kadang lega, dia nggak banyak menyimpan sebuah amarah, dendam atau rasa sakit hati, cemburu, nggak ada. Apa yang terjadi, apa yang lahir dalam pribadinya?
badannya apa? Melar. Badannya melar. Dikatakan, oh sukses, padahal nggak ada uang. Dia nggak ada duit. Sukses, padahal hanya fisiknya yang sukses. Kenapa? Dia nggak mikir banyak. Dia nggak, di hati itu, ruang hati itu benar-benar dibereskan. Maka kenapa? Sesuatu hal yang kita kadang akibat kita, waduh, pengen saya mau, bukan dalam hati kita dendam atau apa. Ini hati ini harus dibereskan. Karena kita seakan-akan mengambil racun, kita minum sendiri. Jadi akibatnya apa? Kita ya yang akibat misalnya kok Pak Ketua ini kok bisa sejauh ini ya, dia masih bisa membawa anak muda sampai sekarang masih bertahan. Waduh, saya sakit ya. Masih ada kejengkelan, bukan dalam masih ada hati yang jengkel di situ. Tapi kalau boleh jangan. Kenapa? Kita kalau jengkel ke teman, ke seseorang, itu seakan-akan kita minum racun sendiri. Ambil racun kita minum, kita yang kena. Bukan dia yang kita yang membuat kita jengkel tadi sama Pak Ketuanya, kita yang kena jadinya. Jadi, nah inilah salah satu yang harus benar-benar membereskan. Oh, no problem aja, fine-fine aja. Walaupun dibilang, oh ini, aduh, gimana gak normal, pikiran udah gak beres lagi gitu. Silakan. Ya saya apa adanya aja. Hidup keadaan seperti itu, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur apa yang Tuhan berikan, kita makan ya puji Tuhan, kita minum puji Tuhan. Tapi kesehatan itu yang saling kita harapkan kita jaga. Kenapa? Kesehatan itu mahal. Kalau kita masuk rumah sakit, mahal biayanya. Dan bahkan dokter mengatakan ruang hati jangan banyak berpikir. Bukan ditanya hartanya kita, tapi pikiran kita, hati kita ditenangkan supaya kita cepat sembuh, supaya kita sehat. Karena di hati dan pikiran itu kalau numpuk, terganggu, akibatnya kita jadi sakit. Jadi itu yang saya katakan bahwa bagaimana kita merespon, ya, bagaimana kita merespon hari-hari ini dengan baik. Ya, karena tantangan bukan setiap anak remaja adalah keadaan dan sesuatu yang kita inginkan kadang nggak tercapai, kadang kita kok bisa saya ketinggalan. Jangan, mungkin waktunya Tuhan itu belum saatnya. Mungkin waktunya Tuhan sudah, oh mungkin tahun ini kamu akan mendapatkan hal demikian. Itu yang penting kita benar-benar berserah sama Tuhan. Tuhan peduli kok, ya Tuhan peduli dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang benar-benar bergantung sama Dia. Seperti yang dikatakan di Mazmur, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan ya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Berbicara bahwa berserah, kita serahkan. Kita sesuatu barang yang kita serahkan kepada seseorang, dia abaikan nggak diabaikan, bahkan dia simpan baik-baik dan sesuatu hal tanggung jawabnya. Apalagi Tuhan tidak bertanggung jawab. Ini salah satu hal yang pesan buat saya, buat anak muda malam hari ini, percayalah kita tetap kokoh. Ya, kita tetap punya integritas secara pribadi maupun di gereja dimanapun kita berada, menjadi terang dan garam. Jangan pernah berubah, jangan hanya kepada saat pelayanan, di saat kita ke gereja, di saat disuruh kita pelayanan, tapi di mana-mana tetap bawa, ya, bawa bagaimana melahirkan ini saya, ya, ini pribadi saya. Nah, ini dia yang saya katakan bahwa ayo saya percaya anak di sini dari tahun ke tahun tidak pernah tidak pernah bosan, ya, tidak pernah jenuh dengan keadaan seperti ini walaupun lewat Zoom. Tapi saya kita akan dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Itu aja saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami kembali berserah kepadamu. Engkau memberikan kami kesempatan pada detik ini kami bisa berbagi sharing firman Tuhan dan juga pendengarnya, pelakunya bisa menggambarkan di setiap kehidupan kami Tuhan, bisa kami tayangkan di mana kami berada Tuhan. Bagaimanapun orang terkadang Tuhan tidak tahu bahwa keadaan seperti apa yang kita alami. Tapi kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap komitmen kami, setiap kekokohan iman kami, tidak Engkau membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap anak muda, urapi setiap apa yang kami saat ini jalani maupun pekerjaan, Engkau berkati, lancarkan Tuhan. Juga studi, Engkau memberikan kelancaran, pengetahuan, hikmat dari Engkau Tuhan. Dan begitu juga hal apapun yang saat ini kami
kerjakan Tuhan, Engkau berkati. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami terima. Biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom.